Selamat pagi, Pancaran Kasih Depok. Embun di pagi hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan. Kembali di pagi hari ini saya menyapa Ibu Bapak, saudara-saudara, anak-anak, jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok. Tentu kita semua berada dalam tubuh yang diberkati Tuhan. Karena itu saya mengajak kita semua untuk bersama-sama mengambil waktu sejenak untuk kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah namamu. Kembali kami dapat menikmati hari yang baru. Di pagi hari ini kami mau menyerahkan diri kami sepenuhnya dalam tuntunan Roh Kudus-Mu ketika kami mau datang kepadamu Tuhan. Dan sebelum beraktivitas, Tuhan sendiri yang mengisi bejana hidup kami dengan kebenaran firman-Mu. Tuntunlah kami dan pimpinlah kami dengan Roh Tuhan sehingga kami dapat mengerti maksud dari firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Bacaan kita di pagi hari ini terambil dalam kitab Yosua pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Penekanannya terdapat pada ayatnya yang kelima yang mengatakan, sebab semua orang yang keluar dari sana telah disunat, tetapi semua orang yang lahir dalam perjalanan di padang gurun sejak keluar dari Mesir belum disunat. Ibu bapak, saudara-saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata sunat dan mana. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan. Perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir tentu ada banyak peristiwa-peristiwa yang mewarnai kehidupan mereka. Contoh, Tuhan memberikan makanan dikala mereka kelaparan di padang gurun dengan makanan mana. Kini dalam perjalanan memasuki tanah perjanjian melewati sungai Yordan, ternyata ada keturunan-keturunan bangsa Israel yang belum disunat karena mereka hadir dan mulai ada sepanjang perjalanan di padang gurun. Maka Yosua sebagai pemimpin kembali ingin mentabiskan jemaat itu, ingin memperbaiki pemulihan mereka melalui penyunatan massal yang dilakukan oleh Yosua. Dan semua ini dilakukan sebagai tindakan yang dikehendaki oleh Allah, yang ingin membedakan, yang ingin menyatakan sebagai umat Allah ada sebuah tanda yang diberikan sehingga Allah memberkati bangsa Israel. Sunat dan mana menjadi dua hal yang penting dalam perjalanan sejarah iman Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan. Melalui peristiwa itu mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Yesus pun melakukan penyunatan. Yesus menjawab semua dan mau supaya ia juga melakukan hukum Taurat. Dan ketika Yesus mati di kayu salib, dia menebus semua apa yang menjadi kewajiban. Dan bukan lagi dengan sunat, tetapi melalui proses baptisan yang adalah tanda dan materai yang Allah berikan. Mari kita lihat dan mari kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Yesus menggenapi semua hukum Taurat dan kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Yesus melalui permandiannya di sungai Yordan. Dia membawa semua persoalan dan dosa manusia masuk ke dalam dunia orang mati. Dan ketika dia keluar menjadi Tuhan yang bangkit dari antara orang mati dan yang memberi warna baru dalam kehidupan kita. Dan karena itu patut kita bersyukur bahwa Yesus telah memperbaharui hidup kita melalui baptisan dan dirinya pun dia jadikan sebagai roti kehidupan. Dan karena itu kita semua diselamatkan melalui baptisan dan melalui perjamuan kudus yang menjadi sakramen bagi kita, perbuatan Allah sebagai tanda dan materai bahwa kita sudah diperbarui. Mari saudaraku, mari Bapak, Ibu, anak-anak, dan semua saudara-saudara jemaat Pancaran Kasih Depok, mari kita syukuri berkat Tuhan dan kita akan beraktivitas dan menjadi berkat bagi orang lain karena kita semua adalah umat
yang diberkati Tuhan. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, pagi hari ini kembali kami datang mengucap syukur untuk segala berkat Tuhan. Tuhan sudah memberkati kami semua. Kini kami mau berdoa untuk jemaat-Mu GPIB Pancaran Kasih Depok. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di 5 sektor pelayanan. Tuhan Yesus berkati. Tuhan berkati juga keluarga-keluarga. Dalam hal ini kami mau berdoa untuk keluarga yang ada di sektor pelayanan di sektor Karmel. Keluarga Tugini Lawalata, keluarga Febianus Lukas Maulud, keluarga Karol Oslan Pantau, keluarga Alfred Nunumete, keluarga Dermawan Sastro Iman Kudus Lombu, dan keluarga Ibu Kristina. Tuhan Yesus berkati jemaat-Mu, keluarga-keluarga ini yang ada di sektor Karmel. Kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit. Kami berdoa untuk sektor Bethlehem, Ibu Mardi Utami yang sakit di rumah, Bapak sektor Ebenezer, Bapak Roy Nanlohi, Bapak Anton Vincent Tuana Kota, Ibu Sandra Natalia, Ibu Sonya Watimena, Ibu Margareta Saerang. Orang-orang tua kami, saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan Yesus menjamah mereka dengan jamahan kuasa-Mu yang besar dan ajaib. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran. Kami mau berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan yang pada hari ini menikmati pertambahan usia. Kami mau berdoa untuk anak Rafani Adi Nugraha. Kami berdoa untuk saudara Jacqueline Evi Baxter Salampesi, anak Georgia Elora Liu, Ibu Maris Simbo. Kami berdoa juga untuk anak Adrena Fanya Riani, saudari Karin Veronica, dan saudari Caroline Dianta Beni Bubu. Tuhan memberkati sukacita jemaat-Mu yang merayakan pertambahan usia mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Siar Tarigan dan keluarga Bapak Frankie Kristopol Sihotang. Tuhan memberkati sukacita jemaat-Mu yang merayakan ulang tahun perkawinan. Kami juga mau berdoa untuk para presbiter, para diaken, penatua. Tuhan berkati dengan keluarga-keluarga mereka, rekan-rekan sepelayanan, para pendeta, teman-teman juga para pendeta yang sudah memasuki masa emeritus, pendeta gereja saudara. Kami juga menyerahkan vikaris dalam masa vikariatnya. Kami juga berdoa untuk unit-unit misioner. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga untuk Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat, pegawai kantor gereja, koster, dan juga keamanan. Diberkatilah semua unsur yang ada di jemaat-Mu. Persiapan kami untuk menyelesaikan PKA program kerja 2025-2026, Tuhan Yesus berkati. Sehingga pada sidang majelis jemaat pada tanggal 12 Mei, kami semua para presbiter merasa bertanggung jawab untuk mengevaluasi pelayanan kami triwulan 4 dan sekaligus dengan pengesahan program kerja dan pemilihan pelaksana harian majelis jemaat masa bakti 2025-2027. Biarlah semua itu berjalan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami berdoa juga untuk pergumulan Yayasan Pendidikan Yayasan Yapendik Triguna. Tuhan berkati baik pengurus, baik juga para guru, para murid. Kami serahkan kehadirannya di tengah masyarakat sehingga menjadi berkat di dalam pelayanan, kesaksian dimanapun yayasan mau menyatakan kuasa dan kasih Tuhan melalui bidang pendidikan. Terima kasih ya Bapa di surga. Inilah doa kami semua. Inilah ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati saudara.